Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 telah mendiskusikan tentang Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa, yaitu tentang analisis tentang peran Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara. Di mana jurnal ini telah dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2 nomor 1 pada bulan Maret di tahun 2016. Adapun anggota kelompok saya yaitu Yustimo Lydia Rizky, Muhammad Fikram Dwi Satrio, Rizky Alfarisa Darwis, Fadila Eka Rahayu, Nurul Fajri, saya sendiri, dan Mufidatul Amalia. Nah, seiring berkembangnya zaman, nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut semakin sempit dan mulai terkikis. Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, kerahmatan sosial, kerukunan, tenggan rasa, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia semakin pudar. Nah, bersamaan dengan ini, menguatnya nilai-nilai materialisme dan fundamentalisme. Pada masa Orde Lama, Pancasila dijadikan sebagai kultur individu terhadap pembentukan bangsa. Namun, ada beberapa peristiwa pada masa Orde Lama yang mengaburkan nilai identitas bangsa itu sendiri, seperti pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1948, demokrasi terpimpin, pelaksanaan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Nasakom, dan pemberontakan PKI pada tahun 1965. Sedangkan di masa Orde Baru, di sini terjadi kekuasaan yang otoritan, di mana tingkat korupsi yang tinggi merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan kekuasaan yang otoritan. Nah, untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Materi pertama yaitu peran Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Hukum berdiri di atas ideologi Pancasila yang berperan sebagai pengatur dan fondasi norma masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru menandai adanya pemerintahan reformasi yang diharapkan mampu memberikan koreksi dan perubahan terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan pada masa Orde Baru. Selanjutnya, materi kedua. Modal sosial sebenarnya bukanlah hal yang baru khususnya dari perspektif sosiologi. Modal sosial adalah suatu perangkat sosial yang dapat mendorong berlanjutnya suatu kehidupan bermasyarakat dengan tatanan yang lebih jauh, lebih sejahtera, dan tentu tidak memiskinkan. Jadi, modal sosial ini merupakan jenjang sosial yang memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tumbuh dari suatu masyarakat yang berupa norma timbul balik satu dengan yang lain. Modal sosial dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai. Pada tingkatan nilai adalah sebuah jaringan biasa terbentuk karena latar belakang kepercayaan terhadap nilai yang sama, misal agama, politik, keturunan, dan lain-lain. Yang kedua, institusi. Pada tingkatan institusi ini adalah di mana jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi, di mana terdapat pula perlakuan khusus terhadap individu-individu yang berada pada jaringan nilai sama untuk memperoleh modal sosial dari jaringan tersebut. Yang ketiga, mekanisme. Pada tingkatan mekanisme ini adalah merupakan tingkatan di mana modal sosial yang telah terbentuk pada tingkatan pertama dan kedua mulai mengambil bentuk kerjasama. Next. Contoh wujud modal sosial yang terdapat di Indonesia pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, rasa kekeluargaan. Yang kedua, gotong royong. Dan yang ketiga, sistem panen. Baik, lanjut ke materi ketiga, yaitu krisis identitas dalam kehidupan berbangsa. Bangsa Indonesia dihadapkan pada problem krisis identitas atau upaya penguburan identitas. Ada 2 faktor yang mendorong krisis identitas dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu faktor internal, yaitu ketika masa Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai supporter rejim dan pada masa sekarang menjadikan favorable dalam kekuasaan.
Yang kedua, faktor eksternal, yaitu setelah kehancuran Perang Dingin pada tahun 1947 sampai 1961 antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, sehingga memperkuat pertahanan keamanan di Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat disebut sebagai polisi dunia. Pada materi yang keempat, yaitu korupsi sebagai wujud krisis identitas bangsa. Korupsi adalah hal yang tidak pernah selesai atau mungkin tidak mau diselesaikan oleh bangsa, di mana praktik korupsi pun sudah terjadi sejak era Orde Lama yang terjadi karena intervensi. Jadi bangsa Indonesia harus belajar dari pengalaman krisis sebelumnya. Pemerintah harus punya target kapan korupsi hilang dari bumi Indonesia, dan jangan biarkan korupsi ini menjadi persoalan yang tak berujung. Baik, materi terakhir atau materi kelima yaitu fundamentalisme agama sebagai akibat lemahnya pengalaman nilai ideologi Pancasila. Agama merupakan fondasi hidup setiap manusia. Tanpa adanya agama, manusia tidak bisa berpikir secara naluri dan tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Upaya memahami kaitan agama dan politik menyentuh 3 mekanisme pokok yang menentukan, yaitu yang pertama, kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial atau bisa disebut dengan fungsi ideologi. Yang kedua, agama sebagai faktor identitas. Yang ketiga, agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial. Adapun 3 bentuk interaksi sosial yang dominan di dalam masyarakat, yaitu komunikasi, kekuasaan, dan moralitas. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi dari pembahasan-pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup bermasyarakat yang berbangsa dan bernegara. Di samping itu, Pancasila juga mempunyai peran dalam membentuk identitas dan nilai luhur bangsa. Pancasila mempunyai ciri khas yang melekat pada tubuh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila yang terdapat pada salah satu dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan perwujudan modal sosial atau sosial kapital. Yang ketiga yaitu dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sebagai akibat melemahnya identitas nasional, maka timbullah paham kapitalis dan fundamentalis. Akibatnya banyak kasus yang terjadi seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan gerakan separatis agama. Adanya konflik individu yang berbaur menjadi sebuah konflik SARA. Itu yang menandakan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Krisis identitas yang ditandai dengan krisis moral juga ikut andil dalam melemahnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial. Nah, mungkin itu presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dan menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.